Sahabat Salam, kali ini kita akan melanjutkan topik tentang poligami. Kemarin kita bahas seperti gambar di belakang saya, poligami 4 istri, maksimal 4 ya. Karena Yakub berjanji kepada Laban untuk tidak menikahi wanita lain. Nah, kali ini kita akan belajar tentang poligami dalam ajaran agama Yahudi yang ada sekarang. Ada beberapa sekte Yahudi yang berbeda dengan ajaran poligami yang berbeda. Nah, kita akan coba melihat bagaimana mereka merumuskan ajarannya, bagaimana di era sekarang apakah masih membolehkan ataukah melarang, gitu ya. Selamat menyimak, semoga kita bisa belajar dan bisa mengambil sikap yang lebih tepat. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin. Ya, saya akan melihat ini dari khabat.org ya. Khabat.org, kemudian ada di sini Jewish life cycle event, Jewish wedding, dari Jewish practice, life cycle event, Jewish wedding and marriage, library, in-depth study ya. Nah, di sini poligami in Judaism. Jadi untuk supaya kita bisa mendapatkan data yang jelas gitu. Ditulis oleh Naftali Silberberg. In the Bible, Torah does not forbid a man from having multiple wives. Jadi di kitab Torah tidak ada larangan bagi seorang lelaki untuk memiliki banyak istri. Abraham, Yakub, David, Solomon adalah contoh-contoh tokoh Alkitab yang menikahi lebih dari satu istri. A close reading, jadi ketika dibaca dengan lebih teliti, ini perlawanan ya. Namun jika dilihat dengan lebih teliti akan menunjukkan bahwa virtually secara umum semua kasus di mana bapak leluhur itu mengambil banyak istri itu karena alasan tertentu. Jadi di dalam sejarah leluhur Yahudi, poligami itu ada alasan khususnya. Tidak bisa digeneralisasi. Gitu ya. Kecuali mungkin para raja gitu. Tapi secara umum kalau forefather itu ada alasannya. Misalnya di sini dicontohkan Abraham. Abraham menikahi Hagar, aslinya Abraham tidak mau gitu ya. Bahkan ini yang menyuruh istrinya malahnya Sarah. Sarah yang ingin Abraham menikahi Hagar supaya mendapatkan istri. Nah, hal seperti itu nanti juga dilakukan oleh Yakub gitu. Dia mendapatkan budak dari istrinya yang akhirnya dinikahi juga, gundik mungkin seperti itu. Terus untuk menghasilkan anak seperti Rahel gitu ya. Tidak bisa punya anak, akhirnya nyodorin dayangnya untuk dinikahi. Nah, di sini Yakub juga begitu. Dia menikahi Lea karena terpaksa gitu ya. Karena secara perjanjian dia menikahi Rachel, tapi kok dapatnya Lea. Akhirnya dia menikah 2 kali. Jadi itu lelakinya sendiri tidak menginginkan. Jadi Abraham tidak ingin menikah 2 kali, Yakub tidak ingin menikah lebih dari 1 gitu. Jadi Yakub tadi yang mengambil Bilha dan Silpa itu juga karena kehendak istrinya, karena pengen nambah anak gitu. Jadi bukan kehendak lelakinya. Jadi kalau lelaki yang ingin menikahi lebih dari 1 ya tidak sesuai kodrat gitu ya. Jadi istrinya yang malah ini. Oke.
Tapi juga di dalam ini disebutkan ya, tidak in Jewish law, yet Torah does not outlaw polygamy. Not outlaw berarti tidak membebaskan. Bahkan di 1000 tahun lalu, seorang rabi dari Jerman bernama Gersom itu ya, yang terkenal dengan the light of the diaspora, cahaya diaspora, dia melarang poligami. Jadi ada rabi 1000 tahun lalu, dari sekitar abad pertengahan ya, telah melarang poligami. This ban was accepted. Aturan ini, larangan ini diterima sebagai hukum oleh semua Askenazi Jews. Jadi semua Askenazi, semua Yahudi dari aliran Askenazi. Nah, Askenazi ini dari Eropa ya, dari wilayah Spanyol, dari Jerman, biasanya dari Eropa itu melarang poligami sekarang ya. Tapi aturan ini tidak diterima atau tidak diakui oleh aliran Sephardic dan Yemen. Jadi komunitas Yahudi di Sephardic dan Yemen, Yaman itu di Arab, Yaman ya, tidak menerima larangan poligami. Namun buktinya sekarang di kalangan Sephardic pun rata-rata juga tidak melakukan poligami karena alasan sosial atau alasan legal. Jadi hukum negara ya, ada hukum negara dan hukum sosial di tempat mereka tinggal yang tidak menerima poligami. Nah, gitu. Nah, ini larangan poligami menurut Rabbi Gersom yang 1000 tahun lalu. Jadi ternyata ia sengaja membuat larangan untuk mencegah orang punya banyak istri. Jadi memang sengaja, memang dia menginginkan begitu. Yang kedua, dia tidak ingin ada permusuhan, ya pertikaian gitu ya antara para istri. Seperti kalau di para raja kan para istri akan bersaing untuk mendapatkan gelar permaisuri, dan pada akhirnya akan menuntun pelanggaran hukum Alkitab. Jadi larangan poligami itu untuk mencegah dosa-dosa pelanggaran hukum Alkitab. Misalnya membunuh gitu ya, membunuh istri lawan gitu ya, atau membunuh anaknya, atau masalah kelicikan warisan gitu ya. Gimana caranya istri lawan tidak mendapat warisan misalnya. Yaitu kelicikan seperti itu bisa dianggap pelanggaran hukum Alkitab. Rabbi Gersom juga concern, juga sangat memperhatikan tentang para suami yang tidak bisa menyediakan seperlunya. Sebaiknya jadi keperluan entah keuangan, perhatian dan sebagainya untuk para istrinya. Secara khusus ketika masa-masa pembuangan, masa-masa pembuangan ya, masa-masa sulit. Jadi ketika masa sulit, para suami akan kesulitan menyediakan kebutuhan para istrinya. Jadi kalau terlalu banyak istri, kesulitan. Jadi ini berkaitan dengan harta. Jadi seandainya orang kaya, jelas, ya itu ya, seakan-akan diperbolehkan. Nah, yang keempat, seorang pria juga bisa menikahi dua wanita atau lebih di lokasi yang berbeda. Nanti ini akan menuntun relasi yang tidak boleh di antara keturunannya, incest. Jadi untuk melarang incest. Jadi kalau dua istri di tempat berbeda, anak-anaknya ke depan bisa saja melakukan incest. Nah, itu untuk mencegah itu. Nah, di sini malah menarik gitu ya. Karena aturan itu dibuat 1000 tahun yang lalu, artinya Kristen sudah ada, maka ada tuduhan bahwa praktek larangan poligami itu berasal dari aturan Kristen. Ya. Jadi karena muncul sesudah Kristen muncul, maka dianggap itu adopted from Christian practice and law. Jadi berasal dari
aturan Kristen. Karena 1000 tahun sebelumnya Kristen sudah melarang poligami. Ya, ini menarik, sama seperti kalau di sebelah gitu ya. Misal tentang sholat. Sholat dianggap miliknya, padahal orang Kristen lebih dulu melakukan. Orang Yahudi, Yaman misalnya, lebih dulu melakukan. Jadi sholat itu ya aslinya milik Yahudi gitu, milik Kristen. Dan banyak hal yang milik Yahudi, milik Kristen dianggap miliknya gitu kan. Soal jilbab, Yahudi dari 1500 tahun sebelum Masehi gitu ya sudah melakukan. Soal cadar juga begitu. Tapi kemudian di sebelah dianggap miliknya. Jadi kalau pakai jilbab dianggap beragama dia gitu ya. Padahal itu dari Yahudi. Kristen juga demikian. Kristen Ortodok dari abad pertama juga melakukan. Paulus juga memerintahkan wanita Kristen berjilbab. Gitu. Jadi gereja-gereja yang menganut aliran Yahudi, Kristen Yahudi, akan mengenakan jilbab gitu. Bahkan di kalangan Kristen Yunani pun juga masih ada, misalnya gereja-gereja Ortodoks itu menganut ajaran Paulus tentang wanita yang berjilbab. Gitu. Ya. Nanti secara sejarah gampang banget membuktikan siapa yang lebih dulu, siapa yang meniru gitu. Kalau Kristen kan memang meniru, banyak aturan Kristen itu dari Yahudi. Tetapi tentang poligami, Kristen lebih dulu. Jadi yang gak heran kalau dituduh Yahudi itu ikut-ikutan Kristen tentang larangan poligami. Jadi Rabbi Gershom dianggap meniru Kristen. Ya wajar-wajar saja. Kristen lebih dulu soalnya, Yahudi kalah. Jadi walaupun mereka ngomong, wah kami nggak niru Kristen ya, tapi secara fakta Kristen lebih dulu gitu ya. Jadi ya mereka kalah argumen sebenarnya. Oke, nah di dalam Jewish Talk, dalam pemikiran orang Yahudi, poligami tidaklah ideal. Itu karena ya ini sama nanti dengan argumennya orang Kristen juga gitu ya. Jadi idealnya ya Adam dan Hawa gitu ya. Bukan Adam, Hawa, Hawah gitu ya. Adam, Hawa plus misalnya Siti atau Nanda atau Ninda atau siapa lagi gitu ya. Jadi Tuhan di Eden hanya memberikan pasangan kepada Adam ya satu. Jadi itu kalau lebih dari satu ya tidak ideal. Karena tidak ideal ya itu artinya ada masalah. Makanya dari atas tadi, dari sisi incest, larangan incest, terus nanti kalau suami para istri nanti bertengkar, rebutan sumber daya dari suami, rebutan harta misalnya. Nah ada banyak. Saya rasa orang Kristen juga punya pemikiran ini gitu ya. Dan karena kita sudah rata-rata sudah mengikuti ajaran Paulus tentang monogami ya, sebenarnya tidak perlu alasan gitu. Tapi kalau dibuat alasan ya bisa kayak Rabbi Gershom ini. Nah di sini in all probability, nah banyak kemungkinan dari pernikahan gitu ya, poligami dianggap last resort option, langkah terakhir gitu. Kalau tidak ada punya anak gitu ya. Jadi kalau istri pertama tidak punya anak, dia ambil istri kedua tanpa harus menceraikan istri pertama. Terus demikian juga dengan para raja gitu, para monark. Karena berkaitan dengan politik, pernikahan politik, jadi harus poligami. Yaitu kisah-kisah poligami yang umum ya, tidak hanya di Alkitab. Seperti Daud, Salomo juga melakukan poligami. Dan salah satu alasannya ya pernikahan politik. Tapi untuk orang umum itu tidaklah ideal. Gitu ya. Karena berkaitan dengan kekayaan, jadi
orang umum akan kurang kaya untuk melihara banyak istri. Jadi tanggung jawab suaminya jadi salah gitu. Bukan hanya masalah keuangan tapi juga perhatian gitu. Dan secara umum para wanita juga tidak menyukai ada di madu gitu ya. Secara umum para wanita tidak akan suka di madu. Mereka jealousy, bahkan anak-anak perempuan juga jealous gitu ya. Bahkan jealous dengan ibunya sendiri gitu. Jadi itu dari kecil para perempuan sudah punya tendensi kecemburuan. Padahal dengan ibunya sendiri gitu. Itu tuh contoh gitu ya. Jadi anak perempuan dengan bapaknya bisa jadi penghalang dengan istri. Kalau lelaki kayaknya enggak sih, aku belum lihat lelaki yang seperti itu, jealous dengan bapaknya. Bahaya kalau anak lelaki, tapi kalau anak perempuan kayaknya aman-aman saja gitu. Ada yang bilang bapak itu cinta pertamanya anak perempuan gitu. Ya, ini pembahasan tentang poligami dalam ajaran Yahudi. Jadi bagaimana atau apa yang harus dianut kalau orang Kristen secara umum akan sudah final gitu, yaitu monogami. Walaupun sebenarnya aturan monogami itu hanya untuk diaken gitu, tapi secara umum diterima bahwa enggak hanya diaken gitu. Berarti kalau diaken itu kan idealnya gitu. Berarti seluruh jemaat juga harusnya monogami, itu pemahamannya orang Kristen gitu ya. Artinya itu salah satu teguran dari praktek-praktek poligami di jemaat awal, karena jemaat awal itu banyak yang poligami gitu. Makanya Paulus tidak bisa menyuruh monogami untuk jemaat saat itu, karena nanti disuruh cerai gitu ya. Makanya hanya untuk diaken. Jadi diaken haruslah yang beristri satu. Jemaat dia tidak bahas karena pasti banyak yang poligami. Ya, demikianlah poligami in Judaism, poligami dalam agama Yahudi. Dibandingkan dengan agama Kristen, Kristen sudah lebih dulu melakukan larangan poligami, dan agama Yahudi ikut-ikutan 1000 tahun sesudahnya. Semoga kita bisa belajar, bisa mempraktekkan pernikahan monogami untuk Anda yang Kristen. Saya rasa itu sangat ideal dan lebih baik gitu ya. Walaupun dalam sejarah memang ada kasus-kasus poligami, tapi nampaknya secara ideal masih monogami yang terbaik gitu ya. Semoga Tuhan mendidik kita semua di dalam doktrin, dalam ajaran yang benar. Tuhan hidup bersama kita. Amin.